Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kita belajar terus tentang kasih yang dinyatakan di dalam 1 Korintus pasal 13 ini ayat 4 ya. Kalau kita sudah belajar tentang kasih itu sabar, kasih itu murah hati, maka hari ini kita belajar kasih itu di dalam perspektif yang agak negatif, yaitu tidak cemburu ya. Katakan di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4 itu bahwa kasih itu tidak cemburu ya. Apa yang dimaksud dengan cemburu? Cemburu merupakan sebuah wujud dari perasaan kita, yaitu wujud dari ketidakmampuan untuk menerima kelebihan orang lain dan juga menerima keberadaan diri apa adanya. Jadi kita merasa bahwa orang lain tuh mungkin punya lebih banyak ataupun lebih baik, sehingga kita merasa kok nggak bisa kita seperti itu. Nah, seperti di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan love doesn't want what it doesn't have ya. Jadi kasih itu bukan mengharapkan ataupun menuntut sesuatu yang kita memang tidak punya ya. Buat apa kita terus berusaha untuk memilikinya atau memegangnya. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, sehingga kita bisa belajar bahwa kalau kita cemburu, maka kehidupan kita tidak akan pernah bisa tenang. Kehidupan kita akan dipenuhi dengan berbagai kegelisahan. Nah, itu dinyatakan secara jelas sekali di dalam surat Yakobus ya. Yakobus menuliskan di dalam surat Yakobus pasal 4 ayat 1 dan 2 ya. Yakobus pasal 4 ayat 1 dan 2 dikatakan, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Ya, dari mana? Jadi sengketa, pertengkaran, ya, perselisihan. Ya. Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Ayat 2. Kamu menginginkan, ya, kamu mengingini sesuatu, tapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati. Ya, ini ya, memburu ya. Tapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Ya, itulah. Jadi orang yang dipenuhi dengan kecemburuan itu akan selalu tidak tenang hidupnya, bahkan membuat lingkungannya tidak tenang. Karena dia apa? Dia bertengkar di sana, dia mengadakan sengketa, bahkan dia ingin melakukan hal-hal yang tidak benar ya, hal-hal yang tidak baik. Contoh jelas saja, kalau kita lihat di dalam Alkitab begitu banyak ya contoh-contoh seperti, khususnya kalau kita lihat kehidupan Daud dan juga Raja Saul. Waktu Daud bisa mengalahkan Goliat, ya, waktu mereka kembali, mereka disambut dengan tari-tarian, dengan puji-pujian, mengatakan Saul membunuh beribu-ribu dan Daud membunuh berlaksa-laksa. Itu membuat hati daripada Saul merasa cemburu. Kok aku ini seorang raja, seorang punya kedudukan paling tinggi, cuma dikatakan membunuh cuma beribu-ribu, sedangkan Daud yang masih muda, masih hijau ini, kok dikatakan membunuh berlaksa-laksa. Berlaksa-laksa itu berpuluh-puluh ribu, lebih banyak. Akhirnya apa? Dia marah dan dia ingin membunuh Daud ya. Demikian juga kita lihat kehidupan Kain dan Habel. Waktu Habel mempersembahkan korban dan korbannya diterima oleh Allah Yahweh, Kain mempersembahkan persembahannya dan Allah Yahweh tidak menerimanya. Wah, dia menjadi cemburu, hatinya dipenuhi dengan ketidaknyamanan. Maka dia akhirnya membunuh si Habel ya. Jadi kita lihat bahwa kecemburuan itu bisa berujung pada hal-hal yang tidak benar ya, bahwa
semua ini berujung pada kemarahan, kemudian tidak mampu menguasai emosi, dan akhirnya diwujudkan dalam tindakan yang jahat atau pembunuhan. Ya. Nah, artinya gimana? Waktu kita menerima semua ini, kita belajar bersyukur apa yang Tuhan berikan pada kita, meskipun mungkin lebih sedikit dari orang lain, mungkin lebih rendah dari orang lain, tapi itu yang Tuhan berikan, kita bersyukur. Yang kedua, kalaupun kita rindu untuk lebih banyak lagi, kita mawas diri, mungkin ada kekurangan di dalam diri kita. Nah, kita mengupgrade diri, kita memperbaiki diri, kita belajar untuk bisa lebih baik lagi. Ya. Bukannya menyimpan kecemburuan. Nah, kasih tidak seperti itu. Kalau kita memiliki kecemburuan, maka kasih kita menjadi sirna, menjadi lenyap. Ya. Jangan kita biarkan kecemburuan itu ada di dalam hati kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Morning bright, let your life be bright in Christ.